Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semuanya. Selamat datang di Babat Nusantara, sebuah ruang untuk menelusuri jejak-jejak sejarah atau misteri yang ada di seluruh Nusantara. Dalam video kali ini kami akan menelusuri jejak misteri di balik kemegahan Candi Sewu. Matahari mulai terbit di ufuk timur, menyinari reruntuhan Candi Sewu yang kini tampak lebih damai. Keheningan pagi membawa ketenangan setelah malam yang penuh ketegangan dan ketakutan. Satria berdiri di depan altar tempat ia menemukan cincin pusaka, merasakan energi yang berbeda dari sebelumnya. Seakan-akan candi itu telah melepaskan beban berat yang menghantuinya selama berabad-abad. Penduduk desa yang sebelumnya penuh ketakutan kini mulai datang ke candi. Mereka melihat perubahan yang terjadi dengan rasa hormat dan kebingungan. Mbah Wiryo mengangguk pelan kepada Satria, menandakan bahwa tugasnya telah selesai. Namun, meskipun kutukan telah terpecahkan, Satria tahu bahwa Candi Sewu masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Sejarah dan legenda terkadang memiliki batas yang tipis, dan beberapa rahasia memang lebih baik tetap menjadi bagian dari masa lalu. Dengan langkah mantap, Satria dan timnya bersiap meninggalkan desa. Mereka mungkin telah memecahkan satu misteri, tetapi perjalanan mereka sebagai pencari kebenaran masih panjang. Saat mobil mereka melaju meninggalkan desa Sewu, Satria menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, melihat siluet candi yang megah dalam cahaya pagi. Sebuah legenda telah berakhir, tetapi kisah Candi Sewu akan selalu hidup dalam ingatan mereka selamanya. Dengan ketegangan yang semakin meningkat, Satria menemui Mbah Wiryo untuk mencari jawaban. Juru kunci tua itu akhirnya mengungkapkan bahwa ada cara untuk membebaskan Rara Sinta dari kutukannya. Sebuah mantra kuno yang hanya dapat diaktifkan dengan benda pusaka tertentu. Benda pusaka itu konon adalah bagian dari ritual pemakaman sang putri dan telah lama hilang. Aku tidak tahu pasti di mana pusaka itu sekarang, ujar Mbah Wiryo, suaranya bergetar. Namun, legenda mengatakan bahwa benda itu disembunyikan di suatu tempat di dalam kompleks candi. Dengan tekad yang bulat, Satria dan timnya mulai menyelidiki area yang belum mereka jamah. Malam semakin larut ketika mereka menemukan sebuah altar tersembunyi di salah satu bagian candi yang paling terpencil. Di atas altar itu, terdapat sebuah kotak batu kecil dengan ukiran rumit. Saat Satria hendak membukanya, angin kencang tiba-tiba bertiup, menerbangkan debu dan dedaunan kering ke udara. Dari bayangan reruntuhan, terdengar suara bisikan dan tawa lirih yang menyeramkan. Rina menjerit dan mundur ketakutan, sementara Satria mencoba tetap fokus. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak batu itu. Di dalamnya tergeletak sebuah cincin emas kuno dengan batu merah yang berkilauan dalam cahaya bulan. Begitu cincin itu tersentuh jari-jarinya, hawa dingin menusuk tubuhnya dan suara tangisan memenuhi udara. Tiba-tiba, bayangan putih muncul di hadapan mereka, sosok seorang wanita berpakaian kerajaan dengan wajah penuh kesedihan. Satria tahu inilah saatnya menghadapi ketakutan terbesarnya dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi selama berabad-abad. Setelah melewati berbagai rintangan, Satria akhirnya menemukan benda pusaka yang hilang. Bersama timnya, ia melakukan ritual pembebasan di tengah malam. Saat mantra dibacakan, suasana di sekitar candi berubah drastis. Angin bertiup semakin kencang, dan langit yang semula cerah tiba-tiba dipenuhi awan hitam. Bayangan putih yang sebelumnya samar kini muncul dengan jelas di depan mereka. Putri Rara Sinta berdiri dengan tatapan sendu. Matanya penuh dengan kesedihan dan harapan. Ia mulai mengisahkan kebenaran tentang kutukannya, bahwa ia tidak hanya dikutuk oleh ayahnya sendiri, tetapi juga oleh kekuatan gelap yang ingin memastikan bahwa cintanya tidak akan pernah abadi. Kutukan ini bukan hanya untukku, suara sang putri lirih, tetapi juga bagi siapa saja yang mencoba mengungkapnya. Satria merasakan hawa dingin yang semakin menusuk tulangnya. Ia menyadari bahwa
Mereka telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Namun, tidak ada jalan kembali. Ritual harus diselesaikan. Saat mantra pembebasan hampir selesai, tanah di bawah mereka bergetar hebat. Cahaya terang memancar dari cincin pusaka, dan sosok bayangan gelap muncul dari reruntuhan candi. Makhluk itu berwujud kabut hitam dengan mata merah menyala, mengeluarkan suara geraman yang menggetarkan udara. Makhluk gaib yang menjaga kutukan itu bangkit dengan kekuatan yang mengerikan. Angin berputar liar, menggoyangkan pepohonan dan menerbangkan pasir di sekitar candi. Tim Satria terjatuh ke tanah, berusaha bertahan dari teror yang mereka hadapi. Mbah Wiryo berteriak, "Jangan berhenti, selesaikan ritualnya." Satria dengan cepat mengangkat cincin pusaka dan mengucapkan bagian terakhir dari mantra. Namun, bayangan hitam itu melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Mencoba menghentikan ritual tersebut, dalam kepanikan, Rina melemparkan segenggam garam yang sebelumnya diberikan oleh Mbah Wiryo. Garam yang dipercaya memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat. Makhluk itu menjerit marah. Tubuhnya terhuyung mundur. Momen itu cukup bagi Satria untuk menyelesaikan mantra. Cahaya dari cincin semakin terang, membentuk lingkaran perlindungan di sekeliling mereka. Putri Rara Sinta menatap Satria dengan penuh terima kasih sebelum sosoknya perlahan-lahan mulai memudar. Dengan teriakan terakhir yang menggetarkan udara, bayangan hitam itu lenyap, tersapu oleh cahaya yang semakin membesar. Angin tiba-tiba berhenti, dan ketenangan menyelimuti kompleks Candi Sewu. Semua orang terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Satria menatap ke arah di mana Putri Rara Sinta sebelumnya berdiri. Ia telah pergi, akhirnya terbebas dari kutukan yang menahannya. Selama berabad-abad, Satria kembali ke kompleks Candi Sewu dengan tekad yang semakin kuat. Mimpi-mimpi aneh yang ia alami semakin sering muncul, dan setiap kali bayangan wanita berpakaian kerajaan itu semakin jelas, seakan ada sesuatu yang menuntunnya untuk menggali lebih dalam. Saat meneliti salah satu lorong sempit di antara reruntuhan, Satria menemukan celah kecil di dinding batu yang tampak berbeda dari yang lain. Dengan hati-hati, ia membersihkan debu dan lumut yang menutupi permukaannya. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya terasa bergetar pelan. Ia mundur beberapa langkah, dan dengan suara berderak pelan, sebuah pintu batu yang tersembunyi mulai bergeser, memperlihatkan sebuah lorong gelap yang menuju ke dalam tanah. Dengan senter di tangannya, Satria melangkah masuk. Dinding lorong ini dipenuhi ukiran dan relief yang terlihat masih utuh, berbeda dengan bagian candi lainnya yang sudah termakan waktu. Semakin dalam ia berjalan, semakin jelas gambaran yang terpahat di dinding. Relief itu menceritakan kisah tragis Rara Sinta secara lebih mendetail dibandingkan prasasti yang ia temukan sebelumnya. Di salah satu panel relief, Satria melihat gambaran seorang wanita dengan wajah sendu yang tengah berlutut di hadapan seorang pendeta. Tangan pendeta itu terangkat, dan di sekeliling mereka terukir bayangan makhluk-makhluk gaib yang tampak mengelilingi sang putri. Relief berikutnya menunjukkan tubuh Rara Sinta yang perlahan berubah menjadi batu, sementara air matanya terus mengalir. Ini bukan sekadar legenda, ini adalah kisah nyata yang terdokumentasikan dalam pahatan batu yang tersembunyi berabad-abad lamanya. Satria menghela napas panjang. Ia menyadari bahwa rahasia ini telah lama tersembunyi dari dunia luar. Namun mengapa ruangan ini disembunyikan? Dan mengapa desa begitu takut akan kisah ini? Pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Saat ia hendak mencatat temuannya, terdengar suara gemuruh pelan dari dalam lorong. Angin dingin berhembus melewati tengkuknya, membawa bisikan samar yang tak bisa ia pahami. Bulu kuduknya meremang. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Dengan langkah tergesa, Satria meninggalkan ruangan itu, tetapi ia tahu ia semakin dekat dengan kebenaran yang telah lama terkubur di bawah reruntuhan Candi Sewu.
Sejak ditemukannya ruangan rahasia itu, suasana di sekitar Candi Sewu mulai berubah. Anggota tim ekspedisi Satria yang awalnya bersemangat, kini mulai merasa gelisah. Beberapa di antara mereka mengaku mendengar suara langkah kaki di malam hari. Sementara yang lain merasa ada sosok tak kasat mata yang mengawasi mereka dari balik reruntuhan candi. Suatu malam salah satu anggota tim Bayu menghilang tanpa jejak. Semua peralatan dan barang-barangnya masih berada di tendanya, tetapi ia sendiri tak terlihat dimanapun. Pencarian pun dilakukan hingga ke seluruh kompleks candi dan hutan di sekitarnya. Namun tak ada tanda-tanda keberadaannya. Penduduk desa yang mendengar kejadian itu semakin yakin bahwa kutukan Candi Sewu telah bangkit. Sudah kukatakan, ada hal-hal yang tidak boleh diusik, ujar Mbah Wiryo dengan wajah tegang. Bayu telah melangkah terlalu jauh. Dan jika kalian tidak berhati-hati, kalian semua bisa bernasib sama. Satria menolak percaya bahwa semua ini adalah akibat dari kutukan. Namun, rasa takut mulai merayapi pikirannya. Saat ia mencoba menenangkan diri di dalam tenda, angin berhembus kencang meskipun langit malam tampak cerah. Tiba-tiba lampu di tendanya berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Saat itu pula, terdengar suara langkah kaki di luar tendanya. Dengan hati-hati ia keluar, tetapi tidak melihat siapapun. Namun, di kejauhan, di antara bayangan candi, ia bisa melihat sosok samar seorang wanita berdiri diam. Jantungnya berdetak kencang. Saat ia mencoba mendekat, sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan jejak-jejak samar di tanah berpasir. Pagi harinya, seorang anggota tim lainnya, Rina, berteriak ketakutan. Ia mengaku melihat bayangan gelap melintas di samping tendanya dan mendengar suara tangisan lirih di tengah malam. Ketakutan mulai menguasai kelompok mereka. Beberapa orang ingin menghentikan penelitian dan meninggalkan desa, tetapi Satria merasa bahwa mereka semakin dekat dengan inti misteri. Namun, semakin mereka mencari kebenaran, semakin besar pula ancaman yang mengintai mereka. Sesuatu di Candi Sewu tidak menginginkan rahasia ini terbongkar. Malam itu, Satria akhirnya tertidur setelah mencoba menenangkan pikirannya. Namun, tidurnya tidak berlangsung nyenyak. Ia bermimpi berada di dalam sebuah ruangan megah yang dipenuhi pilar-pilar besar berukir indah. Cahaya remang-remang dari obor di dinding membuat suasana terasa samar, seperti berada di antara kenyataan dan ilusi. Di tengah ruangan itu, seorang wanita berdiri dengan anggun. Ia mengenakan kain kebaya berwarna emas dengan sulaman motif bunga-bunga kecil. Rambutnya panjang tergerai, dihiasi dengan hiasan kepala khas kerajaan kuno. Wajahnya lembut, tetapi matanya penuh kesedihan. Satria. Wanita itu memanggil namanya dengan suara lirih. Satria mencoba mendekat, tetapi setiap kali ia melangkah, ruangan terasa semakin menjauh. "Siapa kau?" tanya Satria. Tetapi wanita itu hanya menatapnya dengan tatapan pilu. "Tolong bebaskan aku," bisiknya sebelum tubuhnya perlahan menghilang, menjadi serpihan cahaya. Satria terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya meskipun udara malam terasa dingin. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah ia benar-benar bertemu dengan wanita tersebut. Pagi harinya, ia menemui Mbah Wiryo untuk menceritakan apa yang dialaminya. Lelaki tua itu mendengarkan dengan seksama, wajahnya semakin serius. "Itu bukan sekadar mimpi, nak," kata Mbah Wiryo dengan suara rendah. "Itu pertanda kau telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi." Satria mengerutkan kening. "Tapi kenapa aku? Kenapa dia meminta tolong kepadaku?" Mbah Wiryo menghela napas panjang. "Karena kau yang membangkitkan ingatan tentangnya. Arwah yang terperangkap di tempat ini telah lama menunggu seseorang yang bisa mendengar panggilannya. Tapi kau harus berhati-hati, Satria. Tidak semua yang meminta pertolongan benar-benar ingin dibebaskan." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Satria meremang. Apakah ia benar-benar telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap tersegel dalam sejarah? Pagi itu, langit cerah membentang di atas kompleks Candi Sewu.
Matahari memancarkan sinarnya, membuat relief-relief candi yang berusia ratusan tahun tampak semakin jelas. Satria berdiri di depan candi utama bersama timnya, yang terdiri dari beberapa arkeolog dan mahasiswa yang membantunya dalam penelitian ini. Baik, kita mulai dari area yang paling dekat dengan prasasti yang aku temukan kemarin, kata Satria sambil menunjuk ke peta yang dibawanya. Mereka mulai melakukan penggalian ringan di beberapa titik yang terlihat mencurigakan. Alat-alat seperti kuas, sekop kecil, dan perangkat pemindaian digunakan untuk memastikan mereka tidak merusak artefak yang mungkin tersembunyi di dalam tanah. Setelah beberapa jam bekerja, seorang anggota tim bernama Dimas berseru, "Pak Satria, saya menemukan sesuatu." Satria segera mendekat. Di tangan Dimas ada sebuah benda kecil yang tampaknya terbuat dari emas, berbentuk cincin dengan ukiran halus di sekelilingnya. Satria mengambilnya dan mengamati dengan saksama. Ukiran pada cincin itu tampak mirip dengan pola yang ada di prasasti yang ditemukan sebelumnya. Ini bisa jadi cincin dari masa Kerajaan Medang, gumamnya. Namun sejak mereka menemukan cincin tersebut, kejadian aneh mulai terjadi. Seorang anggota tim mengaku mendengar suara bisikan saat ia bekerja. Malamnya, beberapa orang yang menginap di dekat lokasi penggalian merasakan suhu yang tiba-tiba turun drastis dan mendengar suara langkah kaki di sekitar perkemahan mereka, meskipun tidak ada seorang pun di sana. "Kalian merasakan sesuatu yang aneh enggak?" tanya Dimas saat mereka berkumpul di perkemahan. Semacam suara bisikan, sahut seorang mahasiswa yang terlihat ketakutan. Satria sendiri belum mengalami kejadian aneh, tapi ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di tempat ini. Ia kembali teringat peringatan Mbah Wiryo, jangan mengusik apa yang seharusnya dibiarkan tersembunyi. Malam itu, ketika semua orang mulai tertidur, Satria duduk di dalam tendanya sambil merenungkan semua yang telah mereka temukan. Tiba-tiba, ia mendengar suara samar, seperti seseorang memanggil namanya dari arah candi. "Satria." Ia tersentak dan menoleh keluar tenda. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan candi yang berdiri megah dalam cahaya rembulan. Namun jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik misteri Candi Sewu. Langkah Satria terhenti di depan gerbang utama Candi Sewu. Di hadapannya, kompleks candi megah itu berdiri kokoh meskipun sebagian sudah ditelan oleh waktu. Beberapa relief masih terlihat jelas, menggambarkan kisah-kisah dari zaman dahulu. Satria mendekati sebuah batu besar di salah satu sudut candi yang terlihat berbeda dari yang lain. Di sanalah ia menemukan prasasti kuno yang selama ini tersembunyi di antara reruntuhan. Dengan hati-hati, ia membersihkan permukaan prasasti itu menggunakan kuas kecil. Tulisan aksara Jawa kuno mulai terlihat. Satria mengambil buku catatannya dan mulai menerjemahkan setiap kata dengan seksama. Setelah beberapa saat, ia mendapati bahwa prasasti itu mengisahkan tentang seorang putri bernama Rara Sinta, seorang putri bangsawan dari Kerajaan Medang. Menurut kisah yang tertulis, Rara Sinta jatuh cinta pada seorang pemuda dari kerajaan musuh, Kerajaan Sriwijaya. Cinta mereka terlarang, bukan hanya karena perbedaan status, tetapi juga karena hubungan kedua kerajaan yang penuh konflik. Ketika hubungan mereka terungkap, Raja Medang, ayah Rara Sinta, merasa dikhianati dan murka. Ia memerintahkan agar putrinya dikutuk sebagai hukuman atas pengkhianatannya. Seorang pendeta sakti dipanggil untuk melaksanakan hukuman tersebut, dan dalam ritual yang kelam, Rara Sinta dikutuk menjadi batu, terperangkap selamanya di dalam kompleks Candi Sewu. Satria merasakan bulu kuduknya meremang saat membaca kisah itu. Ia melirik sekelilingnya, seolah berharap menemukan petunjuk lain yang bisa membuktikan kebenaran prasasti itu. Pikirannya berkecamuk. Apakah ini hanya legenda yang berkembang di masyarakat, atau ada kebenaran di baliknya? Satria memutuskan untuk kembali ke desa
dan bertanya kepada warga setempat mengenai legenda tersebut. Namun, setiap kali ia menyebut nama Rarasinta, warga desa langsung menghindarinya atau menggeleng dengan wajah ketakutan. Hanya Mbah Wiryo yang akhirnya bersedia berbicara dengannya setelah ia berulang kali meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan hal yang membahayakan. Legenda, itu bukan sekadar dongeng, nak, kata Mbah Wiryo dengan suara pelan. Orang-orang di desa ini percaya bahwa arwah Rarasinta masih terperangkap di dalam Candi Sewu. Ada yang bilang bahwa setiap malam bulan purnama terdengar suara tangisan dari arah candi. Mereka percaya siapapun yang mengusik ketenangan candi itu akan mengalami nasib buruk. Meskipun dihantui rasa ragu dan sedikit ketakutan, Satria tetap bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik legenda tersebut. Ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita rakyat. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk kembali ke candi keesokan harinya, berharap bisa menemukan bukti lebih lanjut tentang kisah tragis Rarasinta dan kutukan yang masih dipercaya hingga kini. Kabut tipis menyelimuti jalan setapak yang menuju ke desa Sewu, sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung di Jawa Tengah. Pepohonan rindang berdiri tegak di sepanjang jalan, membentuk lorong alami yang seolah-olah menyembunyikan desa dari dunia luar. Suara burung-burung hutan dan gesekan dedaunan yang tertiup angin menciptakan suasana yang tenang sekaligus misterius. Satria, seorang arkeolog muda, melangkahkan kakinya dengan penuh semangat meskipun perjalanan panjang telah melelahkannya. Ia sudah lama mendengar tentang Candi Sewu dan legenda yang menyelimutinya, tetapi baru kali ini ia mendapat kesempatan untuk menelitinya secara langsung. Sesampainya di desa, Satria melihat beberapa warga desa yang sedang beraktivitas. Namun, berbeda dengan desa-desa lain yang biasanya menyambut pendatang dengan ramah. Di sini suasananya terasa dingin dan penuh kewaspadaan. Tatapan mata para penduduk, terutama yang lebih tua, seolah menyiratkan ketidakpercayaan. Beberapa dari mereka berhenti bekerja hanya untuk mengamati Satria dari kejauhan. Seorang ibu yang sedang membawa bakul berisi sayur dengan cepat menarik anaknya untuk masuk ke dalam rumah begitu melihatnya. Keanehan ini membuat Satria sedikit bertanya-tanya, tetapi ia tetap melangkah menuju rumah kepala desa, tempat ia dijanjikan untuk bertemu dengan seorang juru kunci tua bernama Mbah Wiryo. Setibanya di rumah kepala desa, Satria disambut dengan sikap yang sama dinginnya. Kepala desa, seorang pria tua bernama Pak Karto, mempersilakannya duduk di sebuah tikar rotan yang sudah mulai usang. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua dengan wajah penuh kerutan masuk ke dalam ruangan. Ia mengenakan kain lurik dengan ikat, kepala batik yang tampak lusuh, tetapi sorot matanya masih tajam dan penuh wibawa. "Kamu yang namanya Satria?" tanya lelaki tua itu dengan suara berat dan dalam. Satria mengangguk sopan. "Betul, Mbah. Saya datang untuk meneliti Candi Sewu dan legenda yang beredar tentangnya. Saya ingin memahami sejarahnya lebih dalam." Mbah Wiryo menarik napas panjang, lalu menggeleng perlahan. "Nak, beberapa hal lebih baik dibiarkan tetap menjadi misteri. Candi Sewu bukan sekadar tempat tua yang bisa kamu gali sesuka hati. Banyak kejadian aneh yang terjadi di sana." Satria tetap tenang dan berusaha menghormati kepercayaan Mbah Wiryo. "Saya mengerti, Mbah. Tapi saya yakin setiap misteri pasti memiliki kebenaran di baliknya. Bukankah lebih baik jika kita memahami sejarah dengan benar daripada terus hidup dalam ketakutan?" Mbah Wiryo menatapnya lama, seakan mencari sesuatu dalam diri pemuda itu. Akhirnya, ia menghela napas. "Jika kamu bersikeras, aku tidak bisa melarangmu. Tapi ingat satu hal, jangan pernah mengusik apa yang tidak perlu disentuh. Jika kamu menemukan sesuatu yang aneh, segeralah kembali dan jangan bertindak gegabah." Satria mengangguk penuh hormat. "Saya berjanji akan berhati-hati, Mbah." Malam itu, setelah pertemuan dengan Mbah Wiryo, Satria kembali ke rumah kepala desa, tempat ia akan menginap sementara. Saat berbaring di tempat tidur kayu yang sederhana,
Pikirannya terus berputar tentang apa yang telah dikatakan juru kunci tua itu. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar legenda di balik Candi Sewu, sesuatu yang tampaknya ditakuti oleh seluruh desa. Sebelum tertidur, Satria sempat memeriksa catatan dan peta yang dibawanya. Ia menandai beberapa titik di kompleks Candi Sewu yang menurutnya menarik untuk diselidiki lebih lanjut. Namun di sudut hatinya, ia tak bisa mengabaikan perasaan ganjil yang mulai muncul. Seolah ada sesuatu yang menunggunya di balik tembok-tembok candi yang telah berusia ratusan tahun itu. Keesokan harinya, saat matahari baru saja muncul di ufuk, Timur Satria bersiap untuk menuju ke lokasi Candi Sewu. Beberapa warga desa diam-diam memperhatikannya dari kejauhan, seakan menunggu apa yang akan terjadi. Ia melangkah dengan penuh semangat, namun tak bisa menghilangkan perasaan bahwa setiap langkahnya membawa dirinya lebih dekat ke sebuah rahasia besar yang telah lama tersembunyi di balik keanggunan Candi Sewu.